Hai, halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Lango, dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Ini merupakan pembahasan saya yang ketiga tentang pengapuran atau osteoartritis. Jika teman-teman belum mendengar pembahasan yang pertama tentang gejala, yang kedua tentang diagnosis osteoartritis, teman-teman bisa mendengarkan dahulu 2 video sebelumnya. Nah teman-teman, kita tahu bahwa pengapuran atau osteoartritis ini seringkali tidak bisa sembuh sempurna, sehingga bagaimana menghambat perjalanannya supaya tidak menjadi lanjut menjadi sangat penting. Adapun tujuan penata laksanaan osteoartritis ini tentunya adalah untuk menghilangkan nyeri. Ini poin yang penting karena nyeri ini merupakan hal yang sangat mengganggu pada pasien-pasien OA. Selain mengurangi nyeri, tentunya kita mau mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik, dan tentunya mengurangi ketergantungan pada orang lain. Dengan tujuan akhir, kualitas hidup pasien kita akan semakin baik, menghambat perburukan, artinya osteoartritis ini dibuat stabil, tidak menjadi lebih lanjut, kemudian mencegah berbagai macam komplikasi. Teman-teman, kita tahu bahwa hampir semua penyakit pengelolaannya pada prinsipnya sama. Ada pengelolaan non-farmakologik tidak menggunakan obat dan ada pengelolaan farmakologis menggunakan obat. Pada hampir semua penyakit, kedua jenis pengelolaan ini harus berjalan bersama-sama. Pengelolaan non-farmakologis tanpa menggunakan obat ini sangat penting buat pasien osteoartritis. Hal yang paling penting adalah edukasi. Jadi pasien harus memahami apa itu osteoartritis dan faktor-faktor apa yang bisa memperburuk kondisi ini. Dan kemudian dengan pemahaman yang benar, tentu pasien bisa bekerja sama untuk melakukan tata laksana osteoartritis. Penurunan berat badan adalah hal yang sangat penting pada tata laksana osteoartritis karena dengan menurunnya berat badan mencapai berat badan ideal akan sangat menghambat perburukan OA, terutama untuk OA lutut dan OA panggul. Selain itu, latihan fisik misalnya tai chi dan yoga direkomendasikan juga untuk pasien dengan osteoartritis. Apabila dokter meminta Anda untuk menggunakan alat bantu jalan, tongkat, tripod, atau walker, jangan malu untuk menggunakan. Pada kondisi tertentu, pasien OA akan dianjurkan untuk menggunakan alat bantu ini atau bisa juga dianjurkan menggunakan penyangga atau brace. Pada kondisi tertentu kita juga akan bekerja sama dengan bagian rehabilitasi medis dan bisa diberikan terapi seperti termoterapi, TENS, dan juga ortosis pada osteoartritis jari seperti alat bantu. Nah, teman-teman sekalian, selain pengobatan non-farmakologis yang sudah saya bahas tadi, ada juga pengobatan dengan menggunakan obat. Kita tahu gejala utama osteoartritis adalah nyeri, sehingga obat nyeri tentu memegang peranan yang penting dalam tata laksana osteoartritis. Ada berbagai macam obat nyeri dan sebelum memilih obat nyeri yang cocok, dokter pasti akan mempertimbangkan ada tidaknya kerusakan ginjal, bagaimana gejala-gejala pada pencernaan, apakah ada riwayat gangguan pencernaan sebelumnya, dan juga adanya kelainan jantung atau tidak. Jadi sebaiknya teman-teman tidak membeli penghilang sakit dan menggunakannya dalam waktu yang panjang tanpa pengawasan dokter Anda. Selain pengobatan dengan obat yang sudah saya sebutkan tadi, tata laksana osteoartritis dengan modalitas yang lain juga bisa dilakukan. Misalnya kalau teman-teman memiliki sendi, misalnya sendi lutut yang banyak cairannya, maka bisa dilakukan penyedotan pengeluaran cairan pada sendi lutut ini dan kemudian lututnya disuntikkan obat antiinflamasi atau obat anti radang, misalnya kortikosteroid. Nah teman-teman mungkin pernah mendengar adanya jenis suntikan oli yang diberikan pada sendi, biasanya pada sendi lutut. Oli yang dimaksud di sini adalah asam hyaluronat. Jadi asam hyaluronat ini disuntikan pada lutut Anda. Biasanya suntikan asam hyaluronat ini direkomendasikan pada pasien OA yang ringan ataupun sedang yang tidak membaik dengan terapi yang standar. Asam hyaluronat di dalam sendi ini memiliki beberapa efek, yaitu anti radang, efek mekanis pelindung mekanik, dan juga analgesik atau penghilang nyeri. Asam hyaluronat ini sifatnya kondroprotektif, melindungi, kemudian anti radang, meningkatkan proteksi
dan produksi dari proteoglikan, bersifat penghilang nyeri, joint lumbrikan, dan juga shock absorption. Jadi usaha-usaha ini yang kita bisa lakukan untuk mengurangi nyeri dan memperbaiki osteoartritis kita. Nah teman-teman, dari semua yang sudah saya paparkan tadi, yang paling penting adalah faktor obesitas atau berat badan, terutama untuk OA lutut dan juga OA panggul. Jadi semua modalitas ini tentu akan berhasil apabila teman-teman bisa mencapai berat badan yang ideal. Selain itu juga penting untuk memegang prinsip joint protection atau perlindungan terhadap sendi. Jadi hindari gerakan-gerakan yang bisa memperburuk kondisi osteoartritis, misalnya naik turun tangga yang terlalu sering, dan ini juga memberikan beban tambahan pada lutut Anda. Demikian pembahasan saya tentang tata laksana osteoartritis. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya.